dan Wawan Gunawan yang sama-sama kita hormati, jamaah rahimahullah. Yang pertama, marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya, hingga dengannya kita masih diberi kesempatan untuk bermuajahah tatap muka dalam majelis ilmu. Yang kedua, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah sejati kita sepanjang zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian Ahad pagi ini temanya umum tentang keluarga, prinsip-prinsip berkeluarga menurut Muhammadiyah, bagaimana membangun keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Dan sebelum kita awali, kita mulai kajian Ahad pagi ini, kita awali dulu dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah jam 6:15, langsung saja Sarnawan kamu persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim, fabashshir ibadiyalladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Shadaqallahul adzim. Para bapak ibu, para pemuda pemudi jamaah pengajian Ahad pagi rahimakumullah, bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini kita dapat hadiri acara rutin ini. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah untuk memperkuat keislaman kita, memperteguh keimanan kita, dan memperindah keihsanan kita kepada Allah. Allahumma amin. Shalawat serta salam Allah semoga limpahkan kepada uswah sana kita, Nabi terakhir, Rasul penutup, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in, atba' tabi'in, para syuhada, mujahidin, dan kaum muslimin pada umumnya. Amin. Ibu, bapak, dan saudara sekalian rahimakumullah, tema hari ini tema yang sering kita dengar, sering diperbincangkan, seolah-olah bahkan kita sudah mafhum saja tentang tema ini, yaitu berkeluarga, yang senyatanya paling tidak menurut saya ternyata selama 27 tahun menyauk keluarga bersama istri saya dengan dikaruniai Allah putra 4, 2 pasang, sepasang putra putri gitu. Berkeluarga itu ternyata terus belajar,
tidak ada henti-hentinya kita belajar terus-menerus. Ketika pertama kali nikah, ya kita menghadapi, malam pertama saja ternyata belajar Pak ya Bu. Dan saya sampai mendapatkan satu kalimat, betapa malam pertama itu menjadi indah karena kita tidak tahu. Sebab kalau tiba-tiba salah satu dari pasangan itu sudah tahu, nah itu patut dicurigai, itu berarti pernah melakukan, no? Berarti pernah melakukan zina. Ini bagaimana caranya? Maka tertawa suami istri pada malam itu adalah tertawa yang indah. Sehingga saya buat kalimat misalnya, betapa indahnya ketidaktahuan pada malam pertama itu. Nah, para bapak ibu sekalian rahimakumullah, kita warga Muhammadiyah bersyukur sejak akhir 80-an 1989 kita sudah punya tuntunan tentang tata cara berkeluarga. Bahkan saking para ibu khususnya Ibu Aisyah ditemani oleh para bapak Muhammadiyah khususnya di majelis taklim sangat memperhatikan sekali dengan tuntunan ini sedemikian rupa sehingga muncul revisi terhadap tuntunan keluarga sakinah itu yang didasarkan pada pembacaan terhadap ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi secara lebih utuh, sehingga muncul beberapa istilah, beberapa pembahasan yang tidak ada pada versi awalnya. Sebagai misal, dalam tuntunan keluarga sakinah, atau kita boleh mengatakan sesuai acara pagi ini, berkeluarga menurut paham Muhammadiyah, disebutkan beberapa prinsip dalam berkeluarga. Yang paling mengemuka adalah prinsip kesetaraan antara suami istri dalam berkeluarga, bahwa baik suami maupun istri sama-sama punya kewajiban dan karenanya beroleh hak dari kewajiban itu sedemikian rupa sehingga apa yang diharapkan meraih cita keluarga sakinah dengan syarat mawaddah dan rahmah itu muncul. Nah, sebagai misal, para bapak ibu sekalian rahimakumullah, sering terdengar di tengah masyarakat bahwa membina keluarga sakinah itu antara lain dicirikan seolah suami itu dominan. Mengapa? Karena suami mencari nafkah. Dalam keluarga sakinah menurut versi Muhammadiyah dijelaskan juga bagaimana kondisi pada saat istri pun mencari nafkah. Karena tidak mungkin seorang istri yang sarjana, dia
ahli dalam bidang pendidikan lalu tidak mengajar, tidak mendidik anak di sekolah. Sehingga saya kira wajar kalau tweetnya Felix Xiao jadi rame. Iya, ya, iya, itu penistaan terhadap ibu-ibu itu. Bagaimana seorang pendidik yang meninggalkan rumahnya dan sudah menyiapkan berbagai keperluan, lalu suaminya juga melakukan yang sama, berangkat ke sekolah, mendidik, mengajar putra putri didiknya sampai sore, lalu pulang ke rumah dan melakukan pertemuan dengan putra putrinya dengan jamnya seperti yang disebutkan, boleh jadi lebih singkat, lebih sedikit. Di sekolah 8 jam, di rumah 3-4 jam secara langsung bertemu. Tapi pertemuan itu dalam paham keluarga Sakinah Muhammadiyah itu pertemuannya sebentar tapi bisa berkualitas. Nah, bagaimana mencari cara pertemuan yang berkualitas itu? Nah, suami istri, baik suami maupun istri, punya tanggung jawab yang sama. Tidak ada istilah urusan di rumah itu urusan perempuan, urusan istri. Tidak ada begitu. Urusan di rumah itu urusan perempuan, urusan istri juga urusan suami. Dapur kotor bukan perbuatan, bukan harus dibersihkan oleh istri. Suami pun harus turut terlibat. Di Pak Wawan kok gimana? Sepertinya para bapak baru mendengar ini. Kenapa begitu? Ya karena Rasulullah mengajarkan kepada kita. Ternyata Rasul pun membersihkan rumahnya. Rasul pun membersihkan bantal-bantal, kalau istilah sekarang kasurnya. Rasul pun membersihkan dapurnya. Bahkan Rasul pun ketika memperhatikan bajunya, kalau sekarang kemejanya ada bagian yang robek, beliau sendiri yang menjahitnya. Tidak meminta kepada Siti Aisyah, tolong Aisyah ini betulkan. Tidak ada. Ya. Sejak membaca bunyi hadis itu, saya, bapak, ibu, walaupun tidak bisa, tidak pinter, kalau celana robek, ya bismillah. Walaupun pernah terjadi musibah juga, saking buru-buru mau ngisi acara, ini betul celana robek, jahit gitu. Kalau bahasa Sundanya di jarumat gitu. Jahit pakai tangan, saking buru-burunya setrika, itu jarum belum dicabut itu, dengan benangnya masih nempel, berjam-jam pergi ke Kediri, terus nempel di celana. Ini kok semut, ini gimana ini? Balik lagi, semut tidak keluar. Nyampe di rumah dibuka, subhanallah, ternyata semut itu jarum. Alhamdulillah tidak masuk ke dalam kulit. Ya, indahnya ketidaktahuan itu. Tidak diceritakan pada istri, tersenyum. Nah, Bapak, Ibu sekalian rahimakumullah. Satu hadis bahkan yang dimaksud dengan kesetaraan antara suami istri dalam melakukan kewajibannya itu adalah kesetaraan dalam berbagi pengetahuan. Kalau pakai bahasanya yang lugas, kesetaraan atau kebersamaan dalam mendidik suaminya.
kesetaraan dalam mendidik istrinya, atau sama satu sama lain berbagi, share. Pak Wawan ada dalilnya pasti, karena Muhammadiyah itu pasti Quran Sunnah, ada ayat Qurannya, ada hadisnya. Ayat Qurannya, man amila solihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang melakukan amal kebajikan, kesalehan, laki perempuan, sama di hadapan Allah sepanjang mereka itu beriman, maka Allah pasti berikan anugerah kehidupan terbaik, dan Allah berikan pahala terbaik. Nah, prakteknya bagaimana? Allahu Akbar, subhanallah. Indahnya tuntunan kalau kita merujuk pada Quran Sunnah. Di satu hadis, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, disebutkan bahwa sangat mungkin seorang istri di satu saat mendidik, mengajari, memberitahu, memberi pengetahuan kepada suaminya, sebagaimana halnya suaminya mendidik, mengajari, mendakwahi, memberitahu pengetahuan pada istrinya. Selama ini kan kalimatnya tidak begitu. Seolah-olah itu kewajiban suami saja. Tidak. Pak Wan, contoh Rasulnya ada. Kalau ngambil contoh Rasulullahnya, ya Rasulullah dengan Siti Khadijah. Bapak Ibu, bagaimana Rasulullah itu ketika menerima wahyu pertama dihinggapi rasa takut? Apa yang terjadi ketika Rasulullah terbirit-birit pulang ke rumahnya? Siapa yang menyambut? Istrinya, Siti Khadijah. Kalau Siti Khadijah itu seorang istri yang tidak diberi deposit pengetahuan oleh Allah, atau beliau tidak belajar, tidak membaca, tidak mendengar, saat Rasulullah dihinggapi rasa takut begitu, ya bakal sama takutnya. Yang terjadi saat itu, Jamiluni, Jamiluni, mana selimut? Selimuti aku, aku takut. Yang terjadi, ada apa? Ada apa, sayangku? Apa yang kau alami? Lalu Rasulullah bercerita tentang apa yang dialaminya. Dengan pengetahuan yang siap di benak di hatinya, Siti Khadijah mengatakan, itu pertanda baik. Yuk, kalau mau lebih jelas, kita berangkat ke paman saya, ke paman kita. Berangkatlah kepada Waraqah dan diberitahu berdasarkan pengetahuan dari kitab Injil yang asli dari berbagai pengetahuan masa lalu, bahwa yang dialami oleh Rasulullah seperti itu adalah tanda-tanda baik dan tanda akan diangkat sebagai nabi dan rasul. Coba, istri memberi pengetahuan pada suami. Kalau di satu hadis secara umum bahkan disebutkan, salah satu ciri keluarga sakinah itu adalah adanya kasih sayang Allah yang hadir dalam keluarga itu. Dan syarat munculnya kasih sayang Allah itu ternyata, Bapak Ibu, adalah suami istri saling membantu. Suami ketika pada satu saat bangun tidur duluan, dia tidak soleh sendiri, sholat sendiri gitu, sholat malam, tidak, dibangunkan istrinya.
Bu, Ma, Mi, atau Neng, kalau orang Sunda, Neng, ayo bangun tahajud. Jangan membangunkan Neng itu pas ada perlunya. Ya, perlu apa ya, perlu ibadah khusus itu ya, padahal harus siap bersama ibadah itu, nanti ada penjelasannya kalau cukup waktu. Ini karena serinya kalau dilanjut ini panjang sekali, ini tidak akan selesai 14 pertemuan 2 SKS ya. Dalam guyonan orang Sunda kan bunyi Neng itu Pak ada 2 maknanya. Neng di malam hari dan Neng di siang hari. Kalau di siang hari bunyinya Neng, Neng, Neng. Nah, itu bunyi jam 12 kali. Kalau Neng di malam hari katanya suami manggil istrinya, Neng, Neng, bangun Neng, Neng. Nah, biasanya ngajak. Padahal semuanya nggak perlu diajak, mestinya dua-duanya siap, tahu kapan waktunya, berapa kali dalam seminggu, berapa kali dalam sebulan. Nah itu dalam keluarga Sakinah dibahas itu. Dan berapa kali bonusnya dalam sebulan. Tuh, boleh tidak dilakukan di siang hari. Tuh, sampai sebegitunya Bu. Bukan saru itu malah ngilmiah. Nah, kita lanjutkan. Kita sebutkan saja hadisnya. Rahimallahu rajulan qoma minal laili tsumma aiqadha zaujatahu. Allah menurunkan kasih sayangnya kepada pasangan suami istri ketika suaminya bangun, lalu dia bangunkan juga istrinya. Fa'in abad, ketika istrinya sulit bangun, nadoha fi wajhihal ma'a. Nah, gaya orang Arab itu kalau pasangan sulit bangun ternyata bukan ditarik selimut, bukan dielek-ketek. Apa dielek-ketek? Bahasa Jawanya dikelikitik. Kalau elek-ketek kan bahasa Jerman ya, bahasa Sunda. Nah, kalau orang Arab ternyata pakai air Bu, bukan disiram Pak. Kalau disiram mengajak mandi atau satu ember, enggak, diambil air satu kepal lalu diciprati. Nadoha fi wajhihal ma'a, diciprati ke mukanya. Bangun tahajud. Nah, gitu. Dan ternyata bukan hanya suami ke istri. Wa rahimallahu imra'atan, dan Allah menurunkan kasih sayangnya kepada pasangan suami istri yang ketika istrinya qomat minal laili, bangun di tengah malam, summa aiqadzat zaujaha, lalu dia pun membangunkan suaminya. Fa'in aba, ketika suaminya sulit bangun, nadohat fi wajhihil ma'a, si istri membangunkannya dengan air cipratan kasih sayang. Itu. Nah, kita nggak perlu semirip itu. Harus nanya, Bapak kalau dibangunkan sulit bangun, apa yang harus diapain? Nah, misalnya telinga ditarik, nah gitu. Karena kalau tidak ada kesepakatan bisa rame itu. Nah, iya. Tiba-tiba dibangunkan dengan bahasa yang kencang, bangun. Oh, kayak di pondok, bung. Seperti di subhanallah, di videonya Pondok Darul Arqam Muhammadiyah
Jang, bangun. Nah, itu masih mendingan itu. Nah, kalau ini jangan-jangan dibangunkannya dengan ciuman. Boleh kalau itu memang mesti dilakukan. Celengok kata orang Sunda. Itu ya, tapi di bagian tertentu. Ya, mau di sebelah mananya, di pipinya, di keningnya. Nah, jangan di wilayah berbahaya, nanti dibangunkan malah terjadi sesuatu. Tuh, dicium di wilayah bibirnya, ditarik nanti. Nah, Bapak, Ibu, para pemuda-pemudi, khususnya yang belum nikah nih, padahal sudah cukup umur, berarti Anda dalam kondisi mubadir. Beristighfarlah kepada Allah. Wala tubadir tabdira, innal mubadirina kanu ikhwanas sayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Nah, sering nuduh kafir pada yang lain, telat nikah pun kafir itu. Hati-hati. Bersyukur saya nikah di usia 20 tahun, Pak. Bonek. Iya, bondo nekat. Apa Maisah saat itu? Beasiswa. Jadi di surat nikah itu pekerjaan mahasiswa. Istri saya sama, pekerjaan mahasiswi. Kok bisa? Ya, karena lobby ke orang tua. Bismillah, karena kita menyampaikannya dengan qaulan sadida, dengan kata-kata yang benar, daripada surat menyurat terus, walaupun tidak bertemu, surat terus. Saudi Arabia, Indonesia, ya sama saja dengan pertemuan, no? Tuh, yang satu dibawa oleh Garuda Indonesia Airways, yang satu dibawa oleh Saudi Airways. Itu ketika dikumpulkan oleh anak saya, ternyata tebalnya lebih tebal dari disertasi itu. Subhanallah. Lalu saya sampaikan ke orang tua, Bismillah. Ya, sok wahid dari kudu ayeuna mah bismillah. Nah, tapi harus izin dari kakak-kakak kamu. Saya mendahului kakak saya 2. So, gitu Mas Erik. Mohon maaf. Maksud saya dikatakan begini biar cepat juga mbaknya ini. Tuh. Dan ibunya, bapaknya juga jangan mempersulit. Itu murahkanlah maharnya, percepatlah nikahnya. Dan subhanallah, Bapak Ibu, uang dari beasiswa itu yang jadi maisha. Karena di Saudi Arabia beasiswa itu lumayan besar, 850 real. Sekarang sama dengan 3 jutaan. Tuh, kirim $100 kan cukup untuk istri yang kuliah di IPB. Kalau orang Jogja bukan ITB, ya, ITM, Institut Teknologi Institut Pertanian Bogor. Ya. Dan subhanallah, Bapak Ibu rahimakumullah, para pemuda-pemudi sekalian rahimakumullah. Kalau saya sedikit meloncat sesuai dengan janji saya ke takmir, ke panitia, seperti yang saya sampaikan di muka, bahwa berkeluarga itu belajar terus. Itu
saya yakin seyakin-yakinnya. Misalnya, ketika datang ke rumah saya seorang pemuda, seorang mahasiswa, siapa ini? Ketemu siapa, Mas? Mau ketemu Mbak Irsa. Dari mana? Dari kampus. Dari logatnya tahu sama orang Sunda nih. Nah, silakan masuk. Terus anak saya nerima pemuda itu, terus biasa ngobrol gitu. Ya saya dalam posisi memperhatikan sebagai orang tuanya, ayahnya. Nah, di hari lain datang lagi, di hari lain datang lagi. Wah, ini saya harus tahu ini orang tuanya. Saya tanya, Mas, dari mana asal? Saya dari, disebutlah sebuah kabupaten di Jawa Barat, dari Ciamis. Oh, Ciamis. Bapak ibu kerja sebagai apa? Guru. Sama guru. Ini kalau mau main terus ke sini, tolong bapak ibu diberitahu supaya Mas diketahui hubungan Mas dengan si Teteh. Saya nggak mau hubungan hanya sekedar bobogohan, pacaran begitu. Nah, diberitahu. Terus udah punya pekerjaan belum? Punya, Pak. Apa? Mahasiswa. Aduh. Kena sama ini. Ada pekerjaan lain. Ya belajar, Pak. Enggak, betul. Maksudnya belajar apa? Jadi rupanya dia tahu diri juga bahwa dia harus mulai berlatih. Maka dia bekerja di Dagadu. Terus mulai dari pekerja biasa, terus alhamdulillah, dan dia rupanya tahu kalau datang ke rumah saya harus punya pekerjaan dulu. Saya mahasiswa, punya beasiswa. Di Indonesia nggak ada beasiswa bulanan, S1, S2, S3 ada. Subhanallah, Bapak Ibu, sekarang kami sudah tahu orang tuanya dan sudah bertemu. Nah, minimal ada ikatan khusus, jadi tidak ada istilah pacaran itu serius. Bahkan waktu itu saya tantang, Bapak, hadis mengatakan ketika seorang datang ke rumah Anda, jelas keluarganya. Sekarang putra Bapak ini keluarganya Bapak sendiri. Bismillah, saya siap menikahkan. Aduh, Bapak nanti dulu. Ya tidak seharfiah itu juga ternyata. Tapi orang tuanya dengan cara itu jadi tahu, maka mereka pun hati-hati. Paham nih ya, Mas? Mbak, paham? Mas Erik? Pasti lebih paham. Tuh, sungguhnya Mas Erik tuh tinggal meresmikan itu. Kita buat panitia. Seperti itu, Pak. Terus hal lain. Kalau ini dalam proses tadi, nanti punya cucu, belajar lagi. Yang sering terdengar punya cucu itu melebihi punya anak katanya. Begitu, Pak? Subhanallah. Kalau saya ingat Allah yarham ayah saya, Allah yarham ibu saya, memang betul. Datang cucunya, apalagi
walaupun tidak bermaksud membedakan, cucu-cucu pertama itu ayah ibu saya itu perempuan, disambut. Tapi ketika datang cucu pertama itu laki-laki, tidak bermaksud membedakan, juga kelihatannya membedakan. Oh, Ismail datang. Padahal anak saya hitam seperti bapaknya, ya, tinggi, tapi dia tinggi kurus. Yang lebih ganteng anaknya tentu, karena sama gantengnya dengan kakeknya. Subhanallah, disambut, oh gini tuh ternyata. Dan yang menarik, ketika terlihat cucu disambut begitu rupa, saking ingin menunjukkan perhatian dari kakek nenek ke cucunya, sesuatu yang kita larang di rumah dikasih. Anak saya itu empat-empatnya punya asma, turun dari bapaknya, dari saya. Dikasih es, es. Iya, ini mah dari abah. Kan nggak boleh. Iya, nggak boleh itu kata abi, kata abah mah boleh. Coba, itu gimana itu? Kalimatnya itu begini. Dah, ini di sini nggak boleh, itu di rumah di sana. Kalau di rumah kakek nenek boleh. Coba. Padahal es itu dilarang untuk orang asma, coklat dan sebagainya. Ya, udah terpaksa. Kita harus menghormati orang tua, no? Dimakan sampai habis. Saya udah siap-siap dengan istri saya, udah siapin obat, pasti pulang ini batuk. Betul, pulang ke rumah, nah, bunyi langsung. Tuh, betul kan, ah? Iya, tapi abah sih ngasih dan enak gitu. Belajar. Kita nggak mungkin marah sama orang tua kita dan dilarang. Tapi dengan kejadian pertama, anak belajar, nanti dia bakal cerita ke kakek neneknya. Ketika diberi lagi untuk kedua kali, kemarin Aa dikasih sama abah sama emak, asmanya kambuh, kata abi nggak boleh. Itu iya, pulang dari sini kemarin minum obat karena bunyi sudah. Dengan terus terang seperti itu, anak memberitahu kepada kakek neneknya, tersampaikan sebuah pesan. Kalau saya, istri saya yang menyampaikan, boleh jadi tersinggung itu. Tapi kalau cucunya yang menyampaikan, yusma'u wa yuta'u, didengarkan dan ditaati itu. Putra mahkota. Istilahnya, guyonannya kan gitu. Dan itu tidak mudah. Mana anak tuh kemana ini, bagaimana ini? Dah, siapkan obat. Dah. Para bapak ibu sekalian, rahimakumullah. Tinggal 10 menit, Mas. Iya. Ini belum 1% ini. Termasuk, subhanallah, saya ingin mengatakan bagian terakhir ini. Allahu Akbar. Saya diajari oleh ibu saya bagaimana mengupayakan tidak marah, tidak melakukan kekerasan kepada anak. Suatu saat saya sebagai santri kelas 2 di Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah, saya angkatan pertama, tiba-tiba ingin keluar dari pondok dan ingin pindah ke Gontor. Karena waktu itu ayah saya menjanjikannya ke Gontor. Wahid, kamu melanjutkan ke Gontor.
ayah saya manggil saya dengan nama asli saya Abdul Wahid. Karena nama Wawan Gunawan itu kan nama kecelakaan sejarah itu. Ya, Wawan itu dari Marwan. Abdul Wahid Marwan Hasbullah. Itu nama berbau NU. Karena ayah saya waktu saya lahir masih beragama NU. Maaf. Abdul Wahid, Kiai Wahid Hasim, Marwan, Kiai Marwan, Hasbullah, Wahab Hasbullah, 3 orang Kiai NU disatukan di nama saya. Nah, lalu tahun 60-an akhir, saya lahir tahun 65 bulan Desember. Tahun kemarin usia saya 50 tahun, alhamdulillah. Nah, pada tahun 60-an akhir ayah saya murtad jadi Muhammadiyah. Dari nama Abdul Wahid dan Marwan ketemu Wahid dan Wawan. Gitu. Ayah saya sering manggil Wahid, ibu saya juga gitu. Wahid, kamu ke Gontor ya? Ya, siap, Bah. Ternyata tahun 76 akhir dibangun pondok pesantren Darul Arqam Muhammadiyah. 78 santri pertama diterima. Saya angkatan pertama itu. Nah, masuk tahun kedua ada sebuah peristiwa di pondok yang membuat saya nggak betah, turun. Nah, tiba-tiba saya berpikir harus ngumpulin uang untuk keluar dari pondok dan pindah ke Gontor. Nekat gitu. Pokoknya ke Gontor. Dikumpulkan uang, turun dari pesantren, Bu, subuh-subuh. Nunggu bis kemana? Ke Tasikmalaya. Mau apa? Mau cari restu dari nenek. Sebab kalau lapor ke orang tua pasti tidak diizinkan, apalagi ke ayah saya yang saat itu sebagai tokoh Muhammadiyah di Garut. Seolah-olah agamanya itu Muhammadiyah. Maka ketika turun dari pondok pesantren Muhammadiyah, marah. Jalan pergi pakai bis, pas dari jalan besar ke kampung jalan kaki saya. Di jalan itu pas mau nyampe tinggal sedikit lagi dari sini ke luar ya. Tiba-tiba sebuah sedan yang saya kenali tit berhenti. Wahid asuh. Kayak si Abah. Asuh tadi mana lain di pesantren. Bukannya di pondok pesantren nih, malah sini apa? Ternyata ayah saya sedang mengunjungi adiknya yang melakukan hitan anaknya. Aduh, saya ditarik masuk ke mobil dan dibawa balik ke Garut. Apa yang terjadi? Bapak Ibu sekalian, saya dimarahi habis-habisan. Bahkan secara fisik saya dicubiti. Wah, saking kecewanya ayah saya, kamu memalukan, kiai miskin, dan seterusnya. Ibu saya paham caranya bagaimana mendekati saya. Dengan kasih saya seorang ibu, subhanallah, saya diajak ke Pengkolan. Pengkolan itu ke kota. Wahid, yuk sama emak jalan-jalan ke kota. Mana mak? Cari buku. Ya, tahu kesenangan saya. Nah, terus toko buku paling besar saat itu namanya toko buku Kamus. Nyampe mau beli buku apa? Saya enak aja nunjukin buku-buku yang teman-teman tuh nggak pada punya. Kelas 2 SMP sudah beli ensiklopedi. Itu mak, sok. Kamus itu mak, sok. Itu mak, sok. Subhanallah. Rupanya ibu saya sudah siap dengan uang.
Terus ini semua emak bayarnya, udah emak ada siap. Udah begitu selesai mau beli makanan, iya emak, apa kesukaan emak, tahu kan kesukaan saya, dibawa ke satu tempat beli. Udah begitu ibu saya dengan kecerdasannya, dengan keramahannya, dengan caranya, tidak ada kalimat yang menyakiti, tidak ada gerakan yang menyakitkan. Lalu nanya, sekarang mau pulang ke rumah apa pulang ke pesantren? Malu saya begitu. Kalau mau pulang ke rumah, ayo. Kalau mau pulang ke pesantren, ayo mantap. Pesantren aja mah. Jadi saya dibawa pulang oleh ibu saya ke pesantren dan tidak balik lagi ke rumah. Malu. Coba bro, itulah mendidik anak tanpa kekerasan, dengan indah, dengan senyuman. Subhanallah. Dan itu pasti tidak mudah kalau tidak ada limpahan mawaddah. Oleh karenanya mas, cari istri itu jangan yang hanya cantiknya, karena cantiknya itu bisa peot. Bahkan kata-katanya juga bisa berubah. Semula aku cinta kamu, jadi berubah aku cinta kamu. Tuh kan, tayang. Tuh. Jangan menikahi seorang istri, seorang perempuan karena kekayaannya. Kekayaan bisa habis. Itu hadis Nabi itu. Terus apanya? Agamanya. Fadfar bidzatiddin. Salah satu ciri keagamaan yang melimpah pada seorang perempuan adalah mawaddahnya. Maka Nabi mengatakan tajawwajul waludal wadud. Nikahilah perempuan yang punya bakat anak banyak. Nah, lihat keturunannya. Dan punya bakat melimpah kasih sayangnya kepada anak. Saya kira mengantar begitu karena waktu, mohon maaf. Demikian dari saya. Nasrul minallah fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan lagi Saf. Langsung tanya jawab. Nah, mungkin cukup untuk jawabannya. Bagi jamaah sekalian yang ingin bertanya, dipersilahkan. Dari putra dulu mungkin. Dan sekalian itu dari tadi nanti semua. Ya. Assalamualaikum, nama saya Rizal Ramdhani. Seandainya kita sudah berimbang, kemudian dalam beberapa bulan lagi akan mendekati pernikahan, maka apa yang harus dilakukan, persiapan apa saja, terutama yang berkaitan dengan spiritual. Subhanallah. Langsung kedua Ustaz ya? Iya, monggo. Ini dari ibu-ibu mesti ada. Iya Ustaz, saya ingin bertanya, jika ada seorang pria yang seoperan Ustaz lah seperti dahulu, nah ingin menyempurnakan sama agamanya, cuman dia itu masih tahap kuliah. Dia itu kuliah itu reguler tanpa beasiswa. Terus begini Ustaz, jika nanti ini kayak curhat ini. Ketebak. Seorang laki itu datang ke orang tuanya, dia kan pasti tidak punya bekal apa-apa selain kuliah. Cuman yang bisa dia banggakan dia cuman amalan sholat waktunya. Nanti pas keputusan dari orang tuanya itu menolak Ustaz. Nah, sikap kita sebagai laki-laki itu bagaimana? Apakah kita nyerah di situ apa? Kita yakin kita itu bakal bisa menghidupin dia.
Kesan saya jangan dibully. Mungkin ada dari ibu atau bapak lagi ya, bapak dari ibu ada nih, ada. Ini terakhir saja. Iya. Kemarin saya akan bermakan dua pertanyaan sama yang berkaitan kesetaraan gender. Sekarang ini memang ada kecenderungan ibu-ibu itu sampai depan, sehingga kadang-kadang posisi bapak sebagai berhenti mengatakan teknik kurang atau mata terpisah. Bagaimana cara merawat mereka supaya antara suami istri kita bisa Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ini bersyukur, berarti kalau cerita pertanyaan tadi cerita tentang Anda sendiri ya. Kalau pertanyaannya kesiapan spiritual apa untuk menghadapi pernikahan, sesungguhnya kesiapan spiritual itu harus sudah ada jauh sebelum pernikahan itu berlangsung. Karena mudahnya begini penjelasannya. Ketika tadi dikatakan di depan, istri yang insya Allah kita nikahi itu adalah seorang yang agamanya bagus, seorang yang taat beragama, mutadayyinah. Kalau bahasa Arab yang sering dipakainya itu mutawwi'ah. Itu berarti idealnya sedapat mungkin kita berada dalam posisi yang sama. Bahasa Qur'annya as-solihuna lis-solihat, kan gitu ya. Al-qanitun lil qanitat, bahwa pria yang taat untuk perempuan yang taat, laki-laki yang taat untuk perempuan yang taat. Walaupun kadang-kala ujian berumah tangga ya tidak selalu begitu. Nah, tapi kalau kemudian siapapun di antara kita merasa berada dalam posisi yang kurang siap, nah, saya malah harus mengatakan bersyukur kalau kita menyadari diri dalam posisi saya belum meningkat nih. Ya bismillah, tinggal Anda siapkan. Kalau sholatnya kurang di awal waktu, kan Qurannya kurang dibaca, ditambahkan bacaannya, tahajudnya bolong-bolong, tunaikan tahajudnya, sunnah kurang dikerjakan, dilengkapkan, insya Allah itu akan menyiapkan hati gitu. Ya, bismillah. Ya, lebih dari itu tawakal kepada Allah. Yang penting sesuai dengan yang Anda rasakan atau siapapun yang merasakan dan berkalkulasi sudah siap, ya bismillah. Ya. Yang kedua, ini menarik nih. Saya selalu mengatakan kepada mahasiswa-mahasiswi saya di kelas bahwa Anda ini pelaku dosa. Ya, itu kedengarannya guyon dan selalu ketawa anak-anak itu. Saya sampaikan di UIN, saya sampaikan di UAD, saya sampaikan di PUTM, Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah.
Kenapa? Karena Anda dalam usia yang semestinya sudah berkeluarga. Bahkan seperti guyon ketika saya usul ke PUTM, mestinya PUTM itu disatukan di satu asrama. Lo kan mau belajar malah nikah, tidak apa-apa. Dalam belajar itu menikah. Iya. Apa dosanya? Tinggal dibuat saja aturan. Bismillah, dalam situasi hamil kan bisa belajar. Bahkan menurut penelitian, anak yang lahir di bawah sebagai mahasiswa ibunya itu umumnya cerdas, dibawa belajar. Iya, betul. Mau nggak penelitian tuh begitu. Dan yang menarik, teman-teman mahasiswa yang nikah di usia mahasiswa cerita kepada saya bahwa mereka lebih teratur hidupnya. Biasanya di malam tertentu, di jam tertentu ngeluyur gitu, belusukan ke tempat game, lalu main. Setelah main dari game bingung, melihat sesuatu, mempraktekannya susah. Kalau ini kan ada istri, lalu si mahasiswi ada suami. Tuh, pulang dari kampus bisa ibadah setelah itu. Coba kalau yang tidak menikah, dosa hanya melamun, membayangkan, malah paling tidak melakukan dosanya itu dengan maaf masturbasi. Ayo ngaku. Amalu rojuli biadihi. Guyonannya gitu kalau kata santri. Seorang pria melakukan sesuatu dengan tangannya, dan biasanya walaihi bihen body atau bisobuni, itu pakai sabun atau hand body. Itu walaupun kata Yusuf Qaradawi hukumnya makruh, tapi umumnya ulama mengatakan itu haram. Sperma dibuang begitu. Jangan-jangan di antara yang dibuang itu ada calon bupati, calon menteri. Nah, kenapa tidak nikah? Muncul pertanyaan, bagaimana biaya hidupnya? Saya selalu mengatakan jujur kepada orang tua. Bismillah, ini ada uang segini. Kalau digabung itu jadi kekuatan. Biasanya pergi ke warung Padang, ini masak berdua. Jadi murah itu. Maka ongkos yang tadinya misalnya dalam 1 bulan itu untuk makan habis sekian ratus ribu sendiri, sekian ratus ribu yang sama bisa dipakai untuk berdua. Karena masak sendiri, masak sendiri, iya. Dimakan berdua, itu subhanallah. Jadi biayanya dari bersama, dari kedua orang tua dulu. Sampaikan secara jujur begitu. Dan maaf, bukan nikah siri. Seperti yang saya sampaikan beberapa waktu lalu di sini, kalau jalurnya pakai nikah siri bermasalah. Seperti yang saya sampaikan, saya tegaskan lagi, jangan percaya dengan kalimat seorang ustadz yang mengatakan daripada jinan mendingan nikah siri. Tidak benar. Jinah salah, nikah siri pun keliru. Jadi nikah secara sah saja. Itu Mas ya. Anda curhat kayaknya. Dari wajahnya udah tegang begitu. Tapi sekarang plong ya. Bismillah. Dan tidak perlu ada kata-kata cinta lagi. Cinta itu bukan untuk dikatakan, tapi buktikan lewat perbuatan. Apa? Menikah. Itu. Lalu yang ketiga,
Bapak dan para Bapak Ibu, para pemuda semuanya, Muhammadiyah melalui putusan Adabul Mar'ah fil Islam yang dihasilkan oleh Muktamar Tarjih di Garut tahun 1976 sebelum dirubah jadi Munas Tarjih, di Tanfiz tahun 82, menggunakan ayat yang tadi saya bacakan itu untuk judul besar kesetaraan. Tidak menyebut kata gender, Pak, karena gender itu terlalu kecil. Gender itu buatan manusia, analisis gender itu ayat Quran, firman Allah. Begitu, dan Rasulullah memang mengajarkan juga kepada kita begitu, jangan bedakan anak laki dan perempuan. Tegas Rasulullah mengatakan begitu. Jangan bedakan antara anak-anakmu dan jangan bedakan anak-anak laki-lakimu dengan anak-anak perempuanmu. Sebegitu. Kenapa? Karena firman Allah tadi. Oleh karenanya dalam berkeluarga juga kita harus seperti itu. Ya, tentu saja dalam prakteknya harus melihat situasi. Maaf Bapak, saya tutup dengan kalimat begini. Kalau kita mengukur asumsi dasarnya keluarga kecil, keluarga inti atau nuklir family itu, sesungguhnya minimal kan terdiri dari ayah, ibu, anak, dan mestinya ada pembantu. Dalam ajaran Islam pun itu sama. Jadi sungguhnya ketika kita berkeluarga, idealnya itu ada khodim, ada khodimah. Istri itu tidak mesti ke dapur, tidak wajib ke dapur. Keliru dalam paham kita ketika menyebutkan istri masak di dapur, bapak baca koran, berokok gitu. Itu mestinya dibalik, bapak masak di dapur, istri baca koran, nggak enak bro. Nah, maka bapak dan istri atau istri dan suami bareng masak di dapur. Setelah itu baca koran bersama, enak. Itu bapak minum kopi, tuh bapak minum susu, lalu ibu minum air. Nggak boleh seperti itu. Atau anak putri misalnya posisinya dekat dengan dapur, itu dalam tek-tek bacaan bahasa Arab begitu. Wa ghurfatul ukhti qaribatun minal matbahi. Dan kamar saudara perempuan dekat dengan dapur. Kenapa? Supaya dilatih masak. Saya protes itu di UIN. Nggak boleh begini, coret itu. Kenapa? Seolah-olah urusan dapur itu perempuan. Enggak, urusan dapur itu urusan laki dan perempuan. Dicoret itu. Ya. Dan seperti yang disampaikan tadi, urusan ibadah pun bersama-sama, saling mengingatkan. Jadi begitu Bapak, insya Allah kepemimpinan dalam keluarga itu dilakukan secara kolegial, bersama-sama, seperti sepatu, seperti kita jalan kaki, ya, yang satu saat kanan di atas, kiri di bawah, satu saat kiri di atas, kanan di bawah. Tidak boleh dua-duanya di atas, jatuh. Dan tidak boleh dua-duanya di bawah, nggak jalan-jalan. Gitu, giliran. Itu, maka jalan kayak si unyil. Demikian Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Maaf kalau ada yang kurang berkenan. Nasrullah fatul qawi wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Wawan mencerahkan